Jenengan tadi kan dreamnya Fortuner ya. Oke, Pak. Jenengan impian sampai detik ini apa, Pak? Yang belum terwujud. Belum ya, istilahnya belum terlaksana. Punya impian apa jenengan? Wih, mantap. Aplaus buat beliau. Keren. Keren loh. Wih, keren. Alhamdulillah ya Allah. Wih. Udah ke Baitullah belum? Oke. Gini teman-teman ya, kita doakan dengan Pak siapa nggih? Kita doakan Pak Mulyono ya, Allah segerakan panggil ke Baitullah. Ya, pertanyaannya sudah daftar belum? Oh, sudah. Kejatah tahun berapa, Pak? Kalau nggak salah 2030. Oke, baik teman-teman. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang sehingga bisa berangkat ke Baitullah dengan ya sehat selamat, pulang dengan haji yang mabrur. Amin. Kalau yang lain nggak ada. Oke, bagus. Dengan ibu siapa, Bu? Bu Rahmina. Dari Seruang juga ya, Bu? Ibu punya impian apa, Bu? Gimana, Bu? Waduh, jangan banyak-banyak, Bu. Satu aja. Ibu punya impian apa? Yang sampai detik ini belum, tapi yang terbesar. Nah, ini kecil-kecil, yang besar, paling besar. Ibu punya impian apa? Suksesnya seperti apa? Terus? Ibu udah ada mobil di rumah? Kepengin punya mobil nggak? Nggak kepengin? Kalau hujan kehujanan, Bu. Panas kepanasan. Oh gitu. Berarti apa, Bu? Impian Ibu apa? Apa, Bu? Nggak kepengin apa-apa? Impian itu gratis kok, Bu. Impian itu gratis. Tapi saya paham. Gini Bapak Ibu. Kenapa? Halo. Jadi gini Bapak Ibu. Saya paham di luar sana masyarakat kita itu nggak berani memiliki impian. Kenapa? Pertanyaan gini. Karena dengan apa yang saat ini dijalani, dalam otak alam bawah sadar nggak mungkin. Sudah menolak sendiri gitu. Nggak mungkin. Pesimis ya. Iya, betul. Kenapa? Kendaraan pekerjaannya untuk boro-boro beli Fortuner, box sampai 7 turunan kan nggak mungkin. Makanya nggak berani. Kepingin punya sesuatu yang besar, contoh. Padahal Fortuner itu kan ya bukan sesuatu yang mewah lah. Tapi ya nggak mungkin, menolak diri, nggak mungkin lah. Karena ya itu tadi, boro-boro gitu. Apalagi pengen kayak punyanya Raffi Ahmad. Haji, kayak suaranya orang kepala. Halo, ya. Jadi Bapak Ibu, sampai detik ini kenapa teman-teman saudara kita sesama ya, yang hari ini mungkin juga belum hadir di sini, tidak berani memiliki impian. Betul lah, betul. Boro-boro memiliki pengen punya Fortuner, sekedar mobil angkot Borawani. Ya karena apa? Saya kan sadar diri. Nggak mungkin. Boro-boro Fortuner, boro-boro kayak Raffi Ahmad, boro-boro Ferrari, boro-boro Pajero, dan panas jaba jero. Ya kenapa? Karena tidak ada kendaraan baik pekerjaan ataupun bisnis yang memungkinkan untuk meraih impian tersebut. Betul lah, betul?
Makanya bersyukurlah kepada Bapak Ibu ya yang mengundang Hari datang ke sini. Berterima kasihlah kepada yang mengundang hari ini datang ke Akademi Bisnis ini. Karena jujur, ini jujur, kalau dengan usaha yang hari ini Bapak Ibu lakukan, yang udah kerjakan bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun, ya, boro-boro beli Fortuner, itu apa? Jadi Bapak Ibu, ya, ini mohon maaf sekali, iya semuanya sehat, tapi kan kalau punya duit bisa sedekah, ya kan, bisa ke Baitullah, betul nggak Pak? Coba kalau Bapak nggak punya duit, bisa nggak ke Baitullah? Nah, bisa. Kepingin nggak Bapak gini, uang memang bukan segala-galanya, betul nggak? Betul kan? Tapi segala-galanya butuh uang. Betul, memang saya sepakat, uang bukan segala-galanya. Tapi gini, gini. Tanpa uang mati nggak mati tanpa uang. Tapi hidup nggak punya uang terasa mati. Betul. Nah iya. Jadi lah sehat orang duit ya, orang yang nyore, orang yang sarapan. Ya tapi soalnya penyakitan Bang. Nah iya kan. Jadi memang uang bukan segala-galanya Bapak Ibu. Ya. Tapi segala-galanya butuh. Makanya Bapak Ibu. Halo. Oke, kita sepakati bersama. Karena nggak mungkin saya tanya satu-satu. Ya. Tapi perwakilan sini udah 3, sini juga 3 nih. Oke. Iya dong. Bunda punya impian apa? Sampai detik ini. Apa? Impian terliar, terbesar Bunda apa? Oke, usaha Bunda apa saat ini? Usaha atau kerja? Apa Bunda? Oh, toko ban. Oke. Oh, toko sembako. Di daerah mana Bunda? Toko Raja gitu. Oh, di Kaliori. Oke. Bunda pengen punya Fortuner tadi? Aku udah punya. Oke. Impiannya Fortuner atau Pajero? Pajero. Oke. Fortuner atau Pajero. Oke. Pertanyaan ini, dalam 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, dari usaha yang Ibu lakukan saat ini lakukan, bisa nggak beli Fortuner atau Pajero? Oke. Oke. Aplaus buat beliau. Keren. Oke, sebelahnya. Ya, Bunda dulu. Iya, Bunda siapa? Ya. Iya. Oh, Via ya. Oh iya, lupa. Ya, kemarin yang mau dokter ya. Iya. Via semester berapa kemarin? Semester 5. Oke. Berarti sampai detik ini kan masih orang tua ya, biaya ya. Oke. Kebetulan nih bukan lagi pamer. Saya semester 1 kuliah sudah lepas orang tua. Sudah nggak minta duit orang tua. Sejak semester 1 kuliah. Sampai ya alhamdulillah sampai hari ini Allah takdirkan bisa mandiri tanpa minta biaya kuliah minta orang tua. Oke. Via kira-kira target Via untuk mandiri berapa bulan? Setelah paham ini, targetnya berapa bulan? 3 bulan bisa mandiri ya. Oke, yang penting Via istiqomah hadir dan menghadirkan teman untuk setiap minggu. Kalau nggak Sabtu hadir di sini. Insya Allah 3 bulan Via udah bisa mandiri. Insya Allah. Oke, dengan Pak siapa? Oke. Pak Ridha dari mana Pak? Wiradadi. Oke. Impian terliar jenengan apa? Sampai hari ini yang belum terwujud? Enggak. Iya paham.
Mengerucut aja, mengerucut dream jenengan apa? Untuk mobil udah ada? Oke. Enggak. Oke, baik. Kita ke titipan mobil apa yang saat ini sudah ada? Udah. Kan punya dream. Contoh saya kemarin sempat saya punya dream Rubicon, contoh Ferrari, contoh gitu. Nah, apa kan setiap orang, contoh saya ada mobil, tapi saya pengen mobil yang impian gitu. Apa mobil impian jenengan, rumah impian, ke Baitullah sudah? Bareng dong, jangan sendiri. Bareng ya, pengen ke Baitullah bareng. Oke. Halo. Siapa yang pengen akhir tahun ke Baitullah bareng sama saya? Ini serius. Saya rencana ke Baitullah akhir tahun ini. Kalau saya, ya oke. Karena saya sih pernah punya biro umroh, jadi kalau ke Baitullah itu dulu hampir 2 bulan sekali. Tapi ini udah lama saya nggak ikut bimbingan umroh, jadi lama nih nggak. Target saya nanti akhir tahun pengen sama keluar juga ke Baitullah. Jadi teman-teman yang pengen ke Baitullah bareng, mudah-mudahan atas izin Allah ya, atas izin Allah akhir tahun pastilah bisnis yang nanti jalankan. Kita semua yang hari ini hadir, semoga Allah berangkatkan, Allah panggil ke Baitullah. Ya, okay. Jadi ya semoga kita bisa berangkat di akhir tahun ini ke Baitullah bareng. Ya, bareng-bareng insya Allah. Kan kalau bareng-bareng kan asik nggak? Kalau sendirian asik nggak? Kalau sendirian? Enggak. Tapi kalau dari sini bisa bareng-bareng ya. Masya Allah, saya pernah mengawal satu rombongan dan itu semua satu komunitas itu apa ya? Kenangan itu akan apa ya istilahnya, kangen gitu loh. Kepengen lagi gitu. Apalagi di dalam safar itu kita memang lillah ya, menjemput ridhonya Allah. Itu beda banget dengan safar sekedar seneng-seneng. Itu beda banget. Tapi kalau kita sudah satu visi bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan hanya satu, minta ridhonya Allah, bikin Allah senang. Karena gini, Allah Al-Basir, Allah As-Sami, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Yakini dua itu saja, hidup kita itu berubah. Ada 99 ya Asmaul Husna ya, tapi kita meyakini, benar-benar yakin dan mempraktekkan, mengamalkan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Masya Allah, hidup kita akan berubah. Ngomong juga tidak asal ya. Kira-kira omongan saya menyakiti orang enggak ya? Omongan saya ini bermanfaat enggak? Kalau kira-kira omongan kita tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, mending diem. Betul? Mending diem daripada ngomong asal. Enggak asal jeplok juga, asal bunyi salbun. Asal jeplok loh. Jangan asal bunyi salbun. Karena jangan sampai omongan kita ternyata menyinggung. Ngomonglah yang kira ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, mending diam. Sepakat Bapak Ibu? Jadi mulai detik ini kan pengen berubah, hijrah untuk lebih baik. Sikap, tutur kata kita, tindakan kita juga. Kalau gini, saya punya prinsip. Kalau belum bisa menyenangkan orang, paling tidak jangan menyebalkan gitu. Kalau belum bisa membahagiakan orang, baik pasangan kita nih, paling tidak jangan menyengsarakan gitu loh. Iya, itu prinsip hidup. Nanti hidupnya enak. Ya, kalau kita belum bisa memberi, paling tidak kita jangan menjadi peminta-minta. Betul nggak? Itu aja. Prinsip hidup itu simpel sebenarnya. Kalau ini paling penting. Kalau sekiranya kita belum bisa fokus ya menggapai ridhonya Allah, paling tidak jangan bikin murkanya Allah itu dong. Betul nggak? Itu aja cukup. Tapi paling tidak sholat kita, zakat kita, ya ibadah kita, puasa, semuanya tujuannya apa? Bikin Allah ridho apa? Bahasa Indonesia ridho apa? Senang. Allah lihat kita tuh senang, lihat hambanya ini senang gitu loh.
Dari mulai cara berbicara, berucap, bertindak, dilihat sholatnya juga tidak asal tangtung-tangtung ritual, sekedar ritual doang. Apalagi buru-buru, ya, sholatnya buru-buru itu, nanti rugi Bapak Ibu. Makanya gini, Bismillah, ya, bareng-bareng. Saya di sini bukan sedang menggurui, saya di sini sedang mengajak diri saya pribadi untuk ayo bareng-bareng. Kita bareng-bareng menjemput ridhonya, baik ya, baik melalui bisnis kita, usaha kita, maupun nanti yang akan ini, yang mudah-mudahan atas izin Allah melalui bisnis ini nanti, pastilah bisnis ini yang Bapak Ibu punya impian ke Baitullah, ya Allah ijabah, Allah segerakan. Yang pengen punya mobil, ya Allah ijabah. Atau yang pengen mungkin yang lain, yang nih, halo, yang pengen punya rumah, yang belum punya rumah, pengen punya rumah, yang belum punya motor, punya motor, kan gitu sederhana. Ada yang nggak berani, pengen punya mobil nggak berani, takutnya bok curi ya Pak ya. Bok dirampok, oh bok dari dingin ternak tuyul ya Pak ya. Ini setelah ke Purwokerto kok dalam 1 tahun tiba-tiba bisa beli mobil. Jangan-jangan ke Purwokerto ngepet ya. Rasa-rasanya belum mungkin Pak. Iya kan? Bukannya nggak mau. Iya, oke. Sekarang gini Pak. Saya kasih informasi. Kalau ya, kalau Bapak mau istiqomah di bisnis yang nanti akan saya informasikan, ya, insya Allah dalam 3 tahun ke depan untuk beli Fortuner itu bukan hayalan. Mau nggak Pak? Saya kasih informasinya. Mau. Jadi bukan hayalan. Dan Bapak yang selama ini, Bapak Ibu, yang selama ini nggak berani punya impian, boro-boro punya Fortuner ya, sekedar punya motor yang baru sekarang apa ya, yang bagus, motor baru, NMAX, ya, X-Max ya, boro-boro punya Fortuner, punya X-Max aja nggak berani. Tapi nanti setelah ngikutin ini, 1 bulan saja, bukan 1 tahun, 1 bulan saja, saya yakin impian Bapak Ibu akan berubah 180 derajat. Karena apa? Wih, saya bisa sekian bulan, sekian tahun, saya pasti bisa. Jangankan sekedar NMAX, Fortuner aja kecil lah, nggak nyampe setahun bisa. Karena apa? Karena tahu caranya, gitu. Karena paham caranya, bukan sekedar berhayal, gitu. Dan kerjanya gampang. Tadi saya bilang, modalnya berapa Pak Bumbu yang tahu? Dengan modal 850.000, Bapak Ibu bisa kuliah seumur hidup gratis sampai sukses. Lulusnya nanti kalau Bapak Ibu sudah punya Ferrari kayak Raffi Ahmad. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, konsep bisnis berjamaah itu kita nggak boleh egois. Beda dengan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional itu yang saya harus sukses, yang lain harus mati. Iya, kalau konvensional gitu. Benar, kalau konvensional tadi gitu. Beda. Satu desa. Jenengan punya toko rame banget. Tiba-tiba ada tetangga sebelah buka toko lebih rame. Jenengan jengkel apa enggak? Terus Oke. 2:30. Oke. Selesai. Tapi toko jenengan jadi nggak jalan. Iya betul. Katanya itu padahal kita. Nah, karena kalau konvensional itu rata. Nah, tapi kalau di bisnis ini, kalau panjenengan kepengen sukses, jenengan harus mensukseskan orang-orang yang jenengan ajak. Jadi di sini tidak bisa sukses sendiri. Kita harus suksesnya berjamaah. Nggak bisa. Contoh, saya di sini sukses sendiri nggak bisa. Saya di sini sukses kalau Pak Abdullah sukses, teman-teman semua sukses. Ya, karena target saya kalau jenengan sukses, saya ikut ke bawah. Contoh, nanti dalam 1 tahun ke depan Pak Abdullah tiba punya Fortuner, saya juga pasti bisa punya Fortuner.
Contoh Pak siapa Pak? Pak Marmuji dalam 1, 2, 3 tahun beli Fortuner, Ibu Lurah juga pasti bisa beli. Jadi bareng-bareng. Dan lain-lainnya juga sama. Belum tentu. Contoh nih, nah ini sedikit mulai masuk ya. Jam berapa Mas? 2:30, masih ada setengah jam. Oke, kita langsung mau masuk ke materi ya. Siap Bapak Ibu? Cuma setengah jam. Manfaatkan waktu setengah jam ini, semoga menjadi wasilah buat merubah kehidupan Bapak Ibu 1, 2, 3 tahun ke depan. Siap? Oke. Itu betul. Kalau MLM, kemarin saya baru lihat di sebuah grup perdebatan. MLM lah, melarat lagi. Terus yang paling ini kesenangan yang di atas. Kita hanya jadi korban, senangan yang di atas. Ya, itu kan dia nggak paham. Contoh, di bisnis apapun yang dia bekerja lebih giat, lebih tekun, dia lebih sukses. Contoh nih, di atas saya yang menginformasikan bisnis ini ke saya, saya hanya berucap syukur kepadanya, berterima kasih sebesar-besar kepadanya, sampai hari beliaunya yang nggak jadi apa-apa, ya karena nggak males. Di pertemuan ini aja nggak pernah hadir. Orang yang menginformasikan bisnis ke saya, sampai detik ini saya pertemuan berarti sudah 2 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya, nggak pernah hadir. Ya sampai hari ini nggak jadi apa-apa. Nggak punya penghasilan, kemudian nggak kerja kok. Jadi kalau ada orang ngomong MLM senang di atas, nggak ada. Jadi saya bisa menyalip bahkan sampai yang sudah ikut di Indonesia bisnis ini baru 7 bulan. Tapi yang ikut dari 7 bulannya dengan saya baru 4 bulan ini. Karena saya mungkin bekerja lebih giat, lebih fokus, saya bisa menyalip yang sudah ikut 7 bulan, bahkan yang di atas saya. Jadi kalau panjenengan nanti lebih giat, lebih serius dari Purworejo Kebumen berapa yang hadir hari ini? 10. Dari 10 nanti yang hadir, siapa yang bekerja lebih giat, lebih keras, ya hasilnya pasti beda. Ini bisnis adil, nggak bisa. Pak Lurah juga bisa disalip sama panjenengan kalau jenengan lebih giat, gitu. Tapi karena ini bisnis berjamaah ya, karena ini bisnis berjamaah, ya ada istilahnya sumbangsih ke beliau. Dan nanti akan saya terangkan lebih detail. Tapi intinya gini, Bapak Ibu, di masyarakat kita itu saat ini krisis, ya, krisis sekali, betul Pak? Krisis apa itu? Kalau ada orang nawarin bisnis yang benar, bisnis berjamaah yang benar, dikirain MLM lagi, betul nggak? Ya. Kalau ditawarin bisnis yang agak besar, nggak punya duit. Kalau ditawarin bisnis yang baru, yang ada teknologi, nggak punya kemampuan, nggak bisa, betul nggak? Alasannya 1000 alasan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kalau ditawarin bisnis yang modal kecil, dikirain mau akalan. Jadi itu mindset orang-orang gagal. Kita gini, kita mau belajar dari orang yang gagal apa orang yang sukses? Nah, jadi gini Bapak Ibu, belajarlah dari orang-orang yang sudah sukses. Karena kalau kita belajar dari orang yang gagal, hanya mengeluh dan mengeluh. Contoh gini, kita belajar dari orang yang gagal masuk atau kuliahnya drop out, padahal kuliahnya di Universitas Indonesia terbaik. Dia akan bicara kebaikan atau keburukan mengenai universitas itu. Dia akan bicara tentang dosennya angel, mata kuliah angel, pokoknya ngeluh segala ngeluh. Betul Pak enggak? Yang dibicarakan adalah masalah dan masalah. Contoh,
Nggak usah bicara bisnis yang konvensional ataupun yang network. Yang konvensional, siapa yang pernah gagal di konvensional di pasar tuh? Dagang ada nggak? Bolak-balik bangkrut? Bolak-balik gagal ada nggak? Terus gini, nyalahin yang punya toko nggak? Kalau kita sewa toko, kita sewa kios di pasar, ini gara-gara yang punya kios ini nggak mau bantu, itu ada nggak? Ada nggak? Tapi kalau bisnis network ya, halo, oke, ini sudah mau masuk materi nih. Jadi Bapak Ibu belajarlah. Contoh gini, kalau kita pengen sukses dekat-dekat orang, kalau kita pengen jadi orang yang soleh-solehah, dekat-dekat orang yang soleh dan solehah. Kalau kita kepengen kaya, dekat orang ya. Kalau kita kepengen apa namanya bau teletong, dekat-dekat orang ya kan, teletong ya kan, ya kan, ya bergaul dengan yang angon sapi gitu ya, ya kan begitu. Jadi dengan siapa kita bergaul akan menentukan masa depan kita. Kita kepengen bisnis, mungkin nggak dekat-dekatnya dengan tukang yang nun sewu, yang pengacara, pengangguran banyak acara, kan nggak mungkin dong. Harus dekat-dekat ya bisnis. Oke. Halo. Ya. Oke, kita materi fokus 30 menit. Ini informasi bisnis yang mudah-mudahan ini atas izin Allah menjadi wasilah kita untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Semangat Bapak Ibu? Ya, oke. Next. Oke, Bapak Ibu. Nah ini. Kita punya waktu 30 menit. Fokus Bapak Ibu. Kita sebelah kiri namanya Tim Miller, sebelah kanan namanya Ustadz Dardi. Kalau beliau dari Indonesia, dari Depok, Jakarta. Kalau Tim Miller itu dari Amerika. Nah, oke. Beliau adalah leader, pimpinan, atau bisa dikatakan guru saya, guru kita semua yang setiap seminggu itu 4 kali mengajarkan bisnis Live Good ini ke kita. Beliau mentor yang luar biasa. Dan ini ada Dr. Sugeng juga dari Pekanbaru yang kemarin alhamdulillah bisa silaturahmi ke sana. Beliau seorang dokter spesialis bedah, punya klinik dan juga dosen. Nah, beliau yang membawa bisnis Live Good ini ke Indonesia. Dan saya sangat bersyukur beliau orang yang soleh, humble, dan juga sangat-sangat dermawan beliau. Kak Rita dari Prancis, Kak Lili dari Kanada, terus Kak Sisil dari Belgia, terus satu lagi dari Australia. Itu apa namanya? Siapa? Ya, kalau lagi kemarin alhamdulillah kita ketemu di dengan Pak Abdullah wakil kita dari Purwokerto ke sana sama-sama beliau. Alhamdulillah bisa berapa istilahnya silaturahmi bareng-bareng ke sana. Oke, next. Nih. Beliau yang saat ini Tim Miller, Crown Diamond yang ada di Amerika, yang istilahnya mentor kita yang ada di Amerika, itu guru kita. Beliau bahwa Live Good itu mengubah hidupku dan akan mengubah hidup banyak orang. Kuncinya rendah hati Bapak Ibu, rendah hati, mau belajar, mau menerima informasi, kuncinya hanya itu. Kita harus rendah hati belajar. Karena apa? Apa yang kita tahu ya belum tentu bisa mewujudkan impian-impian kita. Jadi Live Good itu mengubah hidup, bukan ada mengubah hidup banyak orang. Kuncinya tetap rendah hati, fokus. Jangan dengarkan hal negatif. Nah, karena di masyarakat itu banyak negatifnya. Lah orang mungkin. Tuh, bahasa itu yang selalu didengarkan oleh kita. Dan itu mulai detik ini jangan dengarkan hal negatif. Karena sukses yang menentukan diri bukan orang lain. Bahkan Bapak Ibu ya, yang menentukan sukses tidaknya bukan orang lain, bukan saya, bukan Aplen atau bukan siapapun, diri kita masing-masing. Jangan dengarkan hal dan bantu orang. Nih, bantu orang
dan tidak merugikan orang lain. Tuh, prinsipnya itu, jangan sampai bisnis kita ini merugikan orang lain. Itu kuncinya ya tuh. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini Pak, beliau 1 tahun yang lalu seperti itu Pak, seorang tunawisma. Tunawisma punya rumah enggak? Ya. Ya, tunawisma berarti nggak punya rumah. Beliau punya duit cuma $50 Pak. 1 tahun yang lalu. Sekarang Pak, ganteng nggak? Yang merah itu loh. Tahu modelnya begitu tuh. Lewat. Sekarang satu ini merah, ganteng. Ganteng nggak yang merah, Pak? Tuh. Pertanyaan khusus mak-mak aja nih. Yang sekarang yang merah itu ganteng nggak itu? Ganteng. Yang kuning-kuning lebih ganteng nggak itu? Mak-mak biasanya nggak lihat atasnya, lihatnya bawahnya. Itu yang kuning-kuning bawah itu, yang di strap kuning itu bikin ganteng nggak itu? Yang bikin ganteng bukan apa Pak, itu loh yang kuning-kuning merah. Itu per bulan Bapak Ibu. 1 tahun yang lalu sebelum beliau mengerjakan bisnis ini tuh modelnya kayak gitu. Dalam 1 tahun ya, life good tadi mengubah hidupku dan akan mengubah hidup banyak orang. Kuncinya rendah hati, mau belajar. Nah sekarang tuh jadi itu Pak, sebulan kira-kira mau ngikutin jejaknya Tim Miller nggak Pak? Tuh, berapa Pak? 2 miliar 1 miliar 400 Kepengen nggak ngikutin jejak beliau? Modalnya sama, modalnya 850.000 sama, beliau juga modalnya sama. Mau gimana? Ya 1 bulan ke depan Bapak sudah mulai impiannya aneh-aneh. Serius, laki-laki kan begitu. Kalau nggak punya duit, nggak punya impian. Tapi kalau sudah kira-kira nun saya nih Pak, kalau panjenengan Allah takdirkan dalam 1 sampai 3 tahun ke depan, jenengan setiap bulannya segitu, kira-kira punya impian apa? bantu anak yatim. Wih keren, bantu beliau keren. Itu dong, itu dari tadi saya pengen denger itu sebenarnya, pengen denger itu. Nah.